Assalamualaikum. Senang rasanya kita bisa ketemu kembali. Hari ini kita akan coba mengangkat materi yang berbeda, yaitu sebelum kita membahas materi ini, uh, jangan lupa like, comment, subscribe, atau follow. Terima kasih atas atensinya semua. Oke, materi yang akan kita bahas adalah nyeri kepala atau sakit kepala. Nyeri kepala ini bisa dialami oleh siapapun. Bahkan dalam pandangan kedokteran modern, sakit kepala terutama disebabkan oleh beberapa faktor berbahaya yang mempengaruhi saraf, pembuluh darah, dan selaput otak. Sakit kepala itu sendiri akan dibagi menjadi tipe fungsional dan tipe organik. Jadi letak dan penyebabnya. Posisinya di mana? Apakah di depan, apakah di atas kepala, di samping, atau di belakang. Yang masing-masing akan menandakan posisi organ mana yang harus kita telusuri. Jadi dalam penanganan kedokteran modern, sakit nyeri kepala cukup sesuatu yang harus diwaspadai, karena dia berhubungan dengan pembuluh darah dan saraf, bahkan selaput otak. Oke. Dalam traditional China medicine atau dalam kedokteran kuno berpendapat bahwa terjadinya sakit kepala terkait dengan serangan 6 faktor patogen eksogen. Seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, 6 faktor eksogen, patogen eksogen. Angin, dingin, panas, lembab, kering, dan sebagainya, api yang ekstrim. Begitu ya. Dan mempengaruhi bagian tubuh dan 7 emosi manusia. Marah, sedih, gembira, melamun, ya ada 7 yang akan mempengaruhi organ seseorang. Hal ini mengacu pada gangguan pikiran oleh angin dingin dan angin panas. Hiperaktif dari unsur panas hati atau yang hati, dan kelemahan ginjal yang menyebabkan kegagalan darah untuk memberi nutrisi pada otak. Semua ini dapat menyebabkan sakit kepala. Jadi kalau kita lihat dari teori kedokteran modern tadi dengan teori kedokteran kuno atau TCM, itu mirip, sebenarnya mirip. Kalau ditelusurin lebih lanjut, sama. Jadi bisa disebabkan oleh faktor patogen tadi, luar, angin dingin, angin panas, bisa disebabkan oleh emosi, atau yang memicu unsur panas hati berlebih, atau justru oleh kelemahan ginjal. Itu yang dapat menyebabkan kegagalan darah untuk memenuhi nutrisi pada otak. Oke. Poin utama untuk diagnosis nyeri kepala ini adalah kita harus melihat gejala secara umum. Gejala secara umum sakit kepala ini di klinik adalah sakit kepala dengan sensasi yang berat di kepala. Sensasi yang berat di kepala yang dapat terlokalisasi atau tidak teratur. Disertai hidung tersumbat, tidak suka dingin, demam, wajah dan telinga memerah, atau kulitnya pucat. Rasa nyeri biasanya terasa atau terlokalisasi secara signifikan di bagian depan, samping, atas, bahkan di belakang kepala. Nah, untuk manipulasi atau teknik pemijitan sama,
seperti video-video yang terdahulu, kita akan coba menggunakan gerakan-gerakan yang sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun pada orang lain. Oke. Untuk lebih ininya, silakan lihat video yang terdahulu tentang teknik sederhana dalam memijit. Baik, saat ini kita akan mencoba memberikan peragaan manipulasi pada tubuh pasien, di mana ini digunakan untuk nyeri kepala. Seperti video-video sebelumnya, tidak usah mengingat nama gerakan, tapi lihat bentuk gerakan. Oke, kita akan mulai gerakan ini dengan memberikan pemanas di bagian leher. Oke, kita bisa menggunakan 2 jari dari sini. Oke. 2 jari. Oke. Setelah itu, lakukan perangsangan pada wilayah cekukan ini. Oke. Setelah itu, bagian sini. Setelah itu, bagian sini. Setelah itu, bagian sini. Selanjutnya, bagian sini. Oke, selanjutnya kita akan memberi rangsangan dari sini, lekukan ini, tarik ke bawah. Lakukan 5-10 kali. Dan 5-10 kali. Selanjutnya, kita beralih ke wilayah depan. Kita ambil posisi ini. Pasang. Oke. Tarik ke wilayah pojok sini. Pojok rambut. Pojok rambut. Setelah itu, patokan kita adalah lurus, mundur sedikit ke belakang, beri rangsangan di sini. Sini, patokan kita adalah tulang yang menonjol di sini. Ini merupakan wilayah pertemuan meridian yang dimana angin kecenderungan masuk lewat sini. Oke. Dan selanjutnya kita pindah ke sini. Boleh tekan beberapa saat, lalu lakukan semacam dicubit, digenggam, diangkat. Baik. Oke.
Demikianlah aplikasi dari penanganan sederhana untuk nyeri kepala atau sakit kepala ini. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Bagi ada yang akan bertanya atau ada pertanyaan, bahkan ada yang mengusulkan permasalahan apa yang akan kita angkat, silakan ajukan di komentar ini. Insya Allah semua pertanyaan akan kita berikan jawaban, akan kita tanggapi. Demikian, terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya.